Nonton Ina Health dari rumah aja. Halo semua, hai dok, kembali lagi bersama saya Dr. Eti. Pasti di antara kita pernah minum obat ya. Nah, obat yang diminum ya, kan ada yang dikonsumsi sebelum makan, ada juga yang sesudah makan. Loh kok beda-beda sih? Nah, ada loh yang sudah bertanya ke medsosnya Ina Health. Nah, menarik kan untuk dibahas. Yuk kita bahas satu persatu. Kita akan ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, sebenarnya obat itu ada berapa jenis ya dok? Misalnya obat kapsul, tetes, dan lain-lain. Apakah berbeda-beda itu fungsinya? Nah, kalau secara golongan secara besar itu ada dua macam ya. Obat yang diberikan lewat saluran pencernaan, jadi dari mulut sampai ke anus. Kemudian obat yang kedua adalah obat yang selain diberikan lewat selain saluran pencernaan. Nah, yang lewat saluran pencernaan kan ada yang padat sehingga bisa ditelan atau diminum kalau cair ya. Nah, yang padat itu ada yang tablet, ada kapsul ya. Dan ada juga yang serbuk. Jadi kalau serbuk ada yang kemudian harus diberikan air dulu baru diminum. Kemudian ada tablet yang memang harus dimasukkan ke air dan kemudian tablet effervescent namanya. Kemudian timbul gelembung-gelembung. Nah, itu juga salah satu obat padat tetapi minumnya adalah dengan yang cair. Nah, kalau obat yang cair ya contohnya sirup. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak karena mudah penggunaannya. Dan juga tetes kalau untuk bayi ya. Jadi kalau misalnya bayi demam kemudian diberikan obat penurun panasnya yang tetes. Nah, obat golongan yang kedua adalah yang selain diberikan lewat saluran pencernaan adalah yang paling banyak injeksi. Nah, injeksi itu ada yang injeksinya masuk ke dalam kulit seperti misalnya injeksi BCG itu masuk ke dalam kulit di lengan bayi. Kemudian ada yang masuk ke otot. Masuk ke otot itu bisa otot lengan, misalnya vaksin COVID itu masuk ke otot di lengan. Bisa juga ke pantat atau ke paha. Bisa juga ada yang dimasukkan ke di bawah kulit atau namanya subkutan. Contohnya adalah penderita diabetes yang menyuntikkan insulinnya sendiri, nah itu di bawah kulit ya, di bawah kulit ada lemak, nah di situ obat masuk. Kemudian ada juga obat yang dioleskan di kulit. Nah, kalau dioleskan di kulit bentuknya ada lotion, ada krim, ada salep. Ada juga obat yang diteteskan di mata ya, tentunya sesuai dengan penggunaannya. Yang penting adalah bahwa menggunakan obat sesuai petunjuk cara menggunakannya. Demikian saya kira untuk jawaban nomor 1 ya. Pertanyaan kedua adalah, hai dok, kalau beli obat biasanya ada simbol-simbol lingkaran dan warna seperti biru, kuning, merah, atau hijau di kemasannya. Itu artinya apa saja ya? Nah, yang lingkaran warna hijau itu artinya obat bebas, artinya boleh dibeli tanpa resep. Nah, yang lingkaran biru itu adalah obat bebas terbatas. Artinya boleh diberi tanpa resep, tetapi cara menggunakannya ada peringatan tertentu, ada perhatiannya, tertulis di dalam kemasannya. Nah, kalau yang lingkaran merah ada tulisannya K, itu artinya obat keras. Nah, kalau obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Lambang selanjutnya adalah lingkarannya warnanya merah, tetapi dasarnya tetap putih dan ada seperti plusnya di tengahnya. Nah, itu artinya obat narkotika. Nah, kalau obat narkotika memang sangat terbatas, dibeli harus dengan resep dokter dan itu adalah obat-obat yang bisa menimbulkan ketergantungan. Demikian untuk jawaban nomor 2. Pertanyaan terakhir adalah, hai dok, mau nanya dong. Sebenarnya ada obat yang bisa kita konsumsi sebelum makan nggak sih? Kok rata-rata diminum setelah makan? Bedanya apa ya? Ada obat yang diminum sebelum makan ya. Contohnya adalah obat-obat yang untuk sakit lambung atau sakit MAH. Nah, itu akan efektif pada saat perut kosong. Jadi harus diberikan kira-kira 1 jam sebelum makan. Bukan minum obat langsung makan loh ya, karena kalau langsung makan artinya ada makanan di dalam lambung begitu ya. Nah, kalau yang setelah makan
Kemungkinan karena obat itu bisa menimbulkan nyeri lambung sehingga diberikan ketika ada makanan di dalam lambung. Contohnya adalah obat untuk mengurangi nyeri yaitu natrium diklofenak. Tapi ada juga ya obat yang memang misalnya harus diberikan pada saat perut kosong supaya penyerapannya itu bagus. Ya, supaya efektif. Contohnya adalah antibiotik eritromisin. Ya, saya kira itu. Jadi memang ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, dan juga sebetulnya ada yang selama makan. Jadi harus ada makanan di dalam lambung. Saya kira itu ya. Terima kasih. Gimana? Sudah tidak bingung lagi kan? Nah, jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat secara luas. Nah, jika ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan ke akun medsosnya InnaHealth. Saatnya saya Dr. Eti pamit. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.